Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih dalam keadaan sehat semua kan? Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika berdasarkan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai operasi pecahan. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan basmalah dulu sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Nih, jadi minggu lalu anak-anak Ustazah sudah mempelajari mengenai pengenalan bagaimana itu bilangan pecahan dan operasi penjumlahan pada pecahan biasa, baik yang berpenyebut sama maupun berpenyebut berbeda. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita mengingat bersama dulu pembelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Oke, langsung saja kita jawab dari soal yang pertama. Nah, soal yang pertama itu adalah bentuk bilangan pecahan. Nah, kalau anak-anak Ustazah menemukan bentuk seperti ini, coba kita tentukan mana yang disebut pembilang dan mana yang disebut penyebut. Masih ingatlah anak-anak Ustazah? Nah, kalau masih ingat, yuk kita tulis. Jadi, yang di atas ini disebut pembilang, dan yang di bawah, angka yang di bawah itu disebut sebagai penyebut. Nah, sudah ingat anak-anak Ustazah? Yang di atas tadi angka 2 ini disebut pembilang, dan yang di bawah ini angka 5 disebut sebagai penyebut. Sekarang kita lanjutkan pada operasi penjumlahan pecahan dengan penyebutnya sama. Nah, sekarang anak-anak Ustazah lihat di nomor 2 itu ada soalnya 5/9 ditambah 7/9. Sekarang kalau anak-anak Ustazah menemukan soal seperti ini, yang pertama kali kalian lihat itu adalah penyebutnya. Kalau penyebutnya yang ini angkanya sudah sama, tinggal kalian tulis aja di belakang penyebutnya sama, yaitu 9. Nah, jadi penyebutnya, ingat ya anak-anak Ustazah, pada pecahan yang kalau pada penjumlahan pecahan yang dijumlahkan itu pembilangnya aja. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, di sini 9, di sini 9, langsung aja ditulis di sini 9. Dan langsung aja kita jumlahkan pembilangnya di atas. 5 tambah 7 sama dengan 12. Benar. Nah, begitu anak-anak Ustazah. Seperti itu juga cara kita menjawab yang nomor 3. Langsung kita tulis dulu garisnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat penyebutnya. Kalau penyebut yang di sini sudah sama, keduanya sudah sama angkanya 17, jadi langsung saja kita tulis di hasilnya ini juga 17. Kemudian baru kita jumlahkan pembilangnya. 8 ditambah 3 adalah 11. Nah, seperti itu anak-anak Ustazah. Untuk cara untuk menjumlahkan kedua pecahan yang berpenyebut sama. Nah, bagaimana jika ada dua pecahan berpenyebut berbeda? Seperti soal nomor 4 ini. Pada soal nomor 4 ini dapat anak-anak Ustazah lihat di bilangan pecahan yang pertama penyebutnya adalah 2, dan di bilangan pecahan yang sebelah kanan penyebutnya adalah 3. Nah, karena anak-anak Ustazah, karena penyebutnya ini masih belum sama, sekarang kita samakan dulu. Cara menyamakannya, yang pertama kita tulis dulu kedua penyebut. Ini kan sudah Ustazah tuliskan. 2 adalah penyebut dari
bilangan pecahan yang sebelah kiri, 3 adalah penyebut dari bilangan pecahan yang sebelah kanan. Jadi kita cari KPK dari kedua penyebut ini dulu naklah. Yang pertama itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sampai sana aja dulu kita tulisnya naklah. Kemudian kita cari lagi kelipatan dari angka 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, dari kelipatan angka 2 dan angka 3, coba kita sama-sama temukan bilangan apa aja yang sama. Benar, bilangan yang sama itu ada 2 naklah. Dari sini nih, angka 6 dan angka 12. Nah, jadi angka yang akan kita pakai sebagai penyebut dari soal nomor 4 ini adalah bilangan yang sama dari kedua angka ini dan yang paling kecil. Antara 6 dan 12 yang paling kecil yang mana nak? Angka 6. Makanya di sini langsung saja kita tulis 1/2 ditambah 1/3 sama dengan hasilnya adalah tadi per 6. 6 dapat di mana Ustazah? 6 ini dapatnya dari kelipatan penyebut yang di sebelah kiri dan penyebut yang sebelah kanan. Tapi yang paling kecil nih, angka yang sama tapi yang paling kecil. Kemudian untuk menemukan pembilangnya kita tulis dulu di sini kali, di sini juga kali. Nah, 2 supaya hasilnya 6 dikali berapa nak? Tidak tahu. Nah, kalau anak-anak sudah tidak tahu, kita lihat aja dari kelipatan di angka 2 ini. 2 supaya jadi 6 melangkah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Berarti 2-nya dikali 3. Nah, karena pecahan yang ini penyebutnya dikali 3, maka yang di pembilangnya juga dikalikan dengan 3. 1 dikali 3, 2 dikali 3, 6. Sudah ketemu hasilnya 6. Ini adalah ditambah, jadi tambahnya ditulis di sini. Kemudian angka 3 ini lagi 3 supaya hasilnya 6 dikali 2. Jadi 1, 2. Jadi 3-nya dikali 2. Penyebutnya dikalikan dengan 2, pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2. 3 kali 2 hasilnya 6, 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, jadi dapat kita lihat, langsung aja dulu kita tulis penyebutnya tadi 6, 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, jadi operasi penjumlahan dari 1/2 ditambah 1/3 adalah 5/6. Nah, bagaimana anak-anak Ustazah? Sudah ingat kan bagaimana cara menghitung operasi penjumlahan pada pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda? Kalau anak-anak Ustazah sudah paham soal mengenai operasi penjumlahan pada pecahan ini, kerjakan latihan soal yang akan Ustazah tampilkan setelah ini. Nah, jadi ini adalah tugas pertama mata pelajaran matematika untuk anak-anak Ustazah, yaitu latihan soal penjumlahan pada pecahan biasa. Ini dapat anak-anak Ustazah kerjakan di buku catatan matematika, kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, jadi kalau misalkan kalau nomor 1, 2, 3 itu kan bisa dikerjakan secara langsung. Nah, kalau nomor 4, 5, 6 ini kan harus ada caranya. Jadi anak-anak Ustazah harus menuliskan caranya juga untuk mendapatkan hasilnya. Oke? Sekarang kita lanjut pada materi kita pada hari ini, yaitu mengurangkan pecahan biasa. Operasi pengurangan pada pecahan biasa sama persis caranya dengan operasi penjumlahan pada pecahan biasa. Jadi ada 2 tipe soal anak-anak Ustazah untuk operasi pengurangan ini. Sama persis tadi ya Ustazah. Untuk soal yang nomor 1 itu adalah operasi pengurangan
pada pecahan biasa yang memiliki penyebut sama. Di nomor 2 juga pengurangan pecahan biasa yang juga memiliki penyebut sama. Nah, yang di nomor 3 itu adalah operasi pengurangan yang memiliki penyebut berbeda. Caranya kayak apa Ustazah? Caranya sama persis jar Ustazah tadi dengan operasi penjumlahan pada pecahan biasa. Sekarang mari kita coba dari soal yang nomor 1 dulu. Pada soal nomor 1, karena soalnya ini adalah dua pecahan yang memiliki penyebut yang sama, jadi langsung saja kita tulis dulu terlebih dahulu penyebutnya, yaitu angka 7. Karena penyebutnya sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu 7, langsung saja kita kurangkan pembilangnya. 5 dikurang 2 hasilnya 3, jadi hasilnya adalah 3/7. Begitu juga dengan soal nomor 2. Kedua pecahan ini memiliki penyebut sama, yaitu berupa angka 15. Jadi kita tulis terlebih dahulu penyebutnya, yaitu angka 15, baru kemudian kita kurangkan pembilangnya. 8 dikurang 4 hasilnya adalah 8 dikurang 4 hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu anak-anak Ustazah. Jadi kalau yang di operasi penjumlahan tadi kita tambahkan pembilangnya, kalau di operasi pengurangan langsung aja kita kurangkan pembilangnya naklah. Nah, tapi cara langsung ini hanya berlaku untuk pecahan yang berpenyebut sama. Tapi untuk pecahan yang berpenyebut berbeda, nih seperti soal nomor 3, cara mengerjakannya juga sama persis seperti operasi penjumlahan yang berpenyebut berbeda. Mari kita selesaikan sama-sama. Nomor 3 tadi soalnya 1/2 dikurang 1/4. Nah, ada angka 2 dan ada angka 4 dari penyebut kedua pecahan ini. Sekarang kita cari kelipatan dari angka 2 dan angka 4. Ya, kita cari sama-sama. Angka 2 dulu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Stop dulu. Kemudian angka 4-nya itu 4, kelipatannya 8, 12, 16, dan 20. Sekarang yuk kita sama-sama temukan angka berapa aja yang sama dari kedua kelipatan angka, dari kedua kelipatan yang ini. Yang pertama adalah angka 4 sama, kemudian ada angka 8 juga sama, ada lagi angka 12. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan pada operasi penjumlahan tadi, angka yang kita pakai untuk penyebut yang ini adalah kelipatan yang sama yang terkecil. Jadi yang terkecil di sini adalah angka 4. Nah, jadi langsung saja kita selesaikan di sini. 1/2 dikurang 1/4. Nah, jadi penyebutnya tadi sudah kita temukan, angka yang sama dari kelipatan angka 2 dan angka 4 adalah 4. Kemudian saya tulis dulu di sini kali, di sini juga kali 2, supaya hasilnya 4 dikalikan berapa anak-anak Ustazah? Dikalikan 2. Jadi kita lihat kelikatannya tadi 1, 2. Jadi 2-nya dikalikan dengan 2. Penyebutnya dikalikan dengan angka 2. Jadi pembilangnya juga harus kita kalikan dengan angka 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian dikurang, kan ini adalah operasi pengurangan, jadi dikurang. Kemudian 4, supaya hasilnya 4 dikali 1, ini perkalian 4. 4 dikali 4 hasilnya 1. Yang penyebutnya dikali 1, pembilangnya juga harus dikali 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. 4 dikali 1 hasilnya 4. Nah, langsung saja kita tulis di sini sama dengan, kita tulis dulu penyebutnya adalah angka 4. Penyebutnya adalah angka 4. Nah, pembilangnya langsung saja kita kurangkan. 2 dikurang 1
tapi hasilnya 1. Jadi hasil dari pengurangan 1/2 dikurang 1/4 adalah 1/4. Nah, bagaimana anak-anak ustazah? Sudah mulai paham kan? Nah, kalau anak-anak ustazah sudah mulai paham, yuk kerjakan lagi latihan soal yang ustazah berikan ini. Nah, jadi ini adalah latihan soal untuk anak-anak ustazah berlatih materi operasi pengurangan pada pecahan biasa. Yang sebelah sini yang berpenyebut sama seperti tadi, jadi ustazah yang sebelah sini langsung aja kalian kurangkan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah operasi pengurangan pecahan biasa yang berpenyebut berbeda. Nah, jadi yang sebelah sini bisa langsung dikerjakan, yang sebelah sini harus pakai caranya. Ustazah tidak mau langsung ditulis hasilnya, naklah, harus pakai caranya. Jadi ini juga ditulis di buku catatan. Ini adalah tugas yang kedua. Materi tambahan yang akan ustazah sampaikan yaitu materi mengenai pecahan campuran dan cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang anak-anak ustazah kenalan dulu ya sama yang namanya pecahan campuran. Jadi, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Sebagai contoh, ini sudah tuliskan 5 1/2. Jadi, naklah, angka 5 ini adalah bilangan bulat dan angka 1/2 ini adalah bilangan pecahan biasa. Nah, jadi yang dimaksud dengan pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh lain adalah 2 1/3. Ini juga disebut sebagai pecahan campuran. Atau ada lagi 5 7/11. Ini juga disebut pecahan campuran. Tapi kalau ada pecahan yang cuma seperti 1/2, ini disebut pecahan biasa. Bagaimana anak-anak ustazah? Sudah bisa kan kalian membedakan yang mana termasuk pecahan campuran dan yang mana termasuk pecahan biasa? Sekarang kita akan belajar mengenai cara merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, ini adalah materi tambahan selanjutnya, yaitu mengenai merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Itu kita sudah menuliskan 3 buah contoh. Mari kita pelajari sama-sama cara merubahnya ya anak-anak ustazah. Yang pertama adalah soalnya 3 1/2. Jadi cara merubahnya kita putar seperti ini anak-anak ustazah. 3/2 ini kita taruh operasi perkalian. Nah, kemudian hasil dari operasi perkalian ini kita jumlahkan dengan pembilangnya. Jadi 3 yang ini dikalikan dengan penyebut dulu, hasil dari perkalian kedua bilangan ini baru kita jumlahkan. Nah, supaya lebih jelasnya perhatikan ustazah terlebih dahulu. Nah, jadi untuk merubah pecahan campuran ke pecahan biasa, itu yang dirubahnya itu naklah ininya hilang dan ininya bertambah. Jadi penyebutnya tetap ya, bilangan bulatnya hilang, penyebutnya jadi bertambah, dan penyebut bilangan bulatnya hilang, bilangnya bertambah, dan penyebutnya tetap. Jadi untuk menyelesaikannya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menulis dulu angka 2 sebagai penyebutnya. Kemudian kita operasikan di sini. Nah, kita operasikan dulu. Itu ada angka 3 dikali 2. Nah, supaya lebih mudah, kita tulis saja di sini dulu nangkai. 3 dikali 2 tutup kurung. Dan tadi kita sudah di sini harus ditambah dengan 1. Nah, bisalah anak-anak ustazah merubahnya. Jadi penyebutnya kita tulis dulu 2 di sini,
Kemudian untuk pembilangnya kita tentukan caranya dengan 3 dikali 2, taruh di sini, ditambah 1 karena pembilangnya adalah 1. Langsung saja kita operasikan, tulis dulu penyebutnya yaitu 2, baru kita kalikan. 3 kali 2 hasilnya 6, ditambah 1 sama dengan, kita tulis lagi per 2 nya, 6 tambah 1 hasilnya adalah 7. Jadi bilangan pecahan biasa dari 31 per 2 adalah 7 per 2. Lanjut ke nomor 2. Itu adalah pecahan campuran 1/3 per 4. Nah, ingat ya Ustazah, kalau mau merubah pecahan campuran ke pecahan biasa, penyebutnya itu tetap 4. Jadi yang merubahnya adalah pembilangnya. Cara menyelesaikan pembilangnya, tadi jadi Ustazah, bilangan bulat dengan penyebutnya dikali, jadi itu 1 dikali 4. Nih, baru ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi bilangan bulat dengan penyebutnya dikali dulu, baru ditambah dengan pembilangnya. Langsung saja kita tulis penyebutnya terlebih dahulu 4. 1 dikali 4 hasilnya 4, ditambah dengan 3. Nah, sama dengan, tulis dulu lagi penyebutnya 4, baru 4 tambah 3 hasilnya 7. Jadi pecahan biasa dari 1/3 per 4 adalah 7 per 4. Sudah mulai paham kan anak-anak Ustazah? Lanjut lagi kita kerjakan yang nomor 3 ya. Nah, di nomor 3 ini di pecahan campurannya adalah 1 per 3. Jadi ya Ustazah tadi kita tulis dulu penyebutnya tadi tetap kata Ustazah yaitu 3. Pembilangnya bilangan bulat sesuai dengan penyebut 1 dikali 3 ditambah dengan pembilang 3, seperti ini. Kita tulis dulu penyebutnya 3, 1 dikali 3 hasilnya 3, ditambah 1. Nah, jadi hasilnya adalah 4 per 3. Jadi pecahan biasa dari 1 per 3 adalah 4 per 3. Bagaimana anak-anak Ustazah? Mudah kan? Nah, sekarang Ustazah berikan satu lagi tugas tambahan mengenai cara merubah pecahan biasa, cara merubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. Nah, jadi ini adalah tugas yang ketiga pada mata pelajaran matematika hari ini, yaitu merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi anak-anak Ustazah tuliskan di sebelah sini naklah cara merubahnya. Jadi tidak boleh langsung jawabannya, naklah diberikan caranya dulu. Ustazah mau mengetahui. Dan kalau anak-anak Ustazah masih belum paham, bisa langsung ditanyakan dengan Ustazah ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan anak-anak Ustazah di dunia dan di akhirat. Sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.